Bisa dijelaskan untuk acara hari ini, Ustaz? Hari ini alhamdulillah dengan izin Allah kami di Darul Quran menyelenggarakan wisuda tahfiz nasional. Wisuda tahfiz nasional ini event yang puncak. Jadi ada wisuda lokal di pesantren Darul Quran dan cabang-cabangnya, dan rumah-rumah tahfiz dan irisannya. Lalu mereka yang kemudian mungkin tuh hafalannya cakep banget, kalau dites nggak salah lebih dari 10 satu Quran, di wisuda. Malam hari ini ada berapa? 334 total ya. Alhamdulillah. Dan ini yang spesial sekarang. Spesial. Ya, 5 orang dapat sanad. Nah, ada 5 orang yang dapat sanad langsung sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Dapat sanad tuh gini kan, Quran ini diturunin dari Allah ke Jibril, Malaikat Jibril nurunin ke Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi kemudian kepada keluarga dan para sahabatnya, lalu nyampelah kepada kita secara musalsal. Musalsal tuh nyambung gitu. Jadi guru ke guru sampai ijazahnya itu, syahadanya nyambung sampai ke Rasulullah. Nah, ini 5 orang tuh dapat sanad langsung. Selebihnya sanadnya sanad biasa. Itu kayak ijazah biasa dah gitu. Yang ini istimewa. Ya. Tahfiz ini sudah berapa tahun berjalan sih, Ustaz, sampai sekarang? Kita memulai dari 2003, 2004, 8 anak doang dengan izin Allah. Sekarang yang ada di bawah koordinasi kayak Tarmizi, kayak Sani, kayak Jamil, Darul Quran, yang langsung di bawah kita ini ada 1.600 rumah tahfiz kurang lebih. Yang data semuanya itu di tangan kita dengan izin Allah. Kira-kira sekitar 100.000 anak lah kurang lebihnya. Dan nanti kita akan kumpul tuh bareng sama Habib Umar, insya Allah ya tahun depan ya. Insya Allah, amin. Muharram Dan tahun depan insya Allah. Siap. Di GBK nanti bersama 100.000 anak penghafal Quran, insya Allah. Urusan sini kebanyakan diarahkan kemana? Urusan sini ya ada yang dalam negeri, ada yang luar negeri. Dalam negeri kita dapat beasiswa tahfiz tuh di mana-mana tuh. Bahkan nih dapat kabar gembira, ada berapa? 3 apa ya? Apa 5 yang tembus jadi akpol. Masya Allah. Hah? Iya loh, bahkan ada 1 yang kagak diriwayat polisinya tuh orang tuanya. Dan ini nanti dilantiknya tanggal 7 Juli kalau nggak salah. Masya Allah, alhamdulillah. Itu berkala Quran itu. Ada yang jadi tentara juga. Ada yang kemudian ya kalau dokter banyak nih udah nih ya. Dokter, pengusaha apa segala macam itu. Dan kita juga spesialis juga ke luar negeri nih. Ke Mesir, Jordan, mana lagi? Yaman, Turki, Maroko, kemudian ke Cina ya, ada juga ya? Ada Cina, kedokteran malah. Kedokteran dan teknik. Rusia ada juga. Wah, Masya Allah. Jadi jalur Quran ini bukan jalur biasa. Jalur Quran ini jalur yang bisa membuka kesempatan anak-anak menjadi apa saja, kemana saja, karena berkahnya itu Masya Allah. Amin. Berkahnya Masya Allah, Masya Allah. Ada dulu ada anak, 1 anak dulu santri beasiswa di sini. Terus keberkahannya anak, akhirnya bapaknya jadi orang kaya itu. Punya 100 hektar tuh dekat Selawi sono. Masya Allah, berkah. Itu dia ngaku bahwa begini nih karena anak saya ngapal Quran Pak Ustadz gitu. Masya Allah. Ya. Sini susah nggak sih, Tad? Gampang, cuman bilang sama satpam aja. Ada cara metode yang khusus ya sih untuk mengeluarkan tahfiz Quran. Iya, kita alhamdulillah ibarat kata restoran udah punya resepnya. Ya, ibarat kata pelatih renang, pelatih bola, pelatih kemudian silat segala macam, kita udah punya resepnya. Seberapapun nolnya anak kita yang masuk kemari, insya Allah dalam waktu kurang dari 2 tahun, insya Allah udah bisa hafal 30 juz, dalam keadaan tetap bisa belajar yang lain-lainnya, matematika kah, bahasa Inggris kah. Dan rata-rata anak-anak yang megang Quran, yang berisi Quran otaknya itu pinter tampun. Kita sekarang punya kandidat doktor S3 ya, itu Yusuf namanya. Ketika nyantren di kami di Darul Quran Bandung, itu 10 fisikanya, 10 matematikanya, 10 kimianya. Kemudian masuk UI, kemudian S2 di Warsaw di Polandia, dan sekarang S3 di sana dan udah jadi dosen di Polandia. Dan hebatnya bersama teman-teman beliau di Polandia membuka rumah tahfiz, dan saya berkunjung langsung tuh ke sana. Ada 8 anak kita di sana, bahkan salah satu diantaranya anak Qatar itu menjadi guru apa coba? Selain guru ngaji, tahu gak lo? Jadi guru helikopternya orang-orang Eropa. Coba jadi guru pilot. Nah, ini kan luar biasa artinya. Percayalah, Quran itu emang bukan memberatkan, tapi justru dia akan menjadi jalan buat anak-anak ayah bunda, para pemirsa untuk jadi orang hebat, tapi tetap soleh-solehah. Insya Allah.
Artinya memang menjalin kerjasama dengan universitas luas di internasional ya. Iya, kebetulan ini dua nih rektor nih. Ini rektor di lingkungan kampus Darul Quran. Ente Institut Darul Quran Antar Bangsa. Nah, ini dia tugasnya menjalin kerjasama dalam dan luar negeri. Kemarin juga baru pulang dari Lampung, kerjasama sama kampus-kampus di Lampung. Sebelumnya udah pergi ke luar negeri dan segala macam. Ada Yaman University dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Pak Ustadz, kami ada tanda sedikit jika Pak Ustadz jadi presiden, di istana pun akan negara. Ya. Allahumma sholli wa sallim. Maksud saya gini loh. Berkali. Jadi apapun anak-anak kami, pesan kami adalah jangan lupa ngajar Quran. Nanti kalian akan ada yang jadi wali kota, nanti kalian akan jadi gubernur, kalian nanti akan jadi kapolda, insya Allah kalian nanti akan jadi panglima TNI, insya Allah kalian akan jadi pengusaha, ketua dewan, jadi apa dah gitu. Jangan lupa ngajar Quran. Misalkan jadi pengusaha, punya pabrik mulai dari 10 karyawan, itu 10 karyawan itu udah dijadiin santri tahfiz, santri ikro, santri daku metode. Sampai nanti Allah amanahkan, misalkan 1000 karyawan, dia tetap jadi guru ngaji. Lalu ketika ditanya, apa pekerjaan yang paling Anda banggakan Bapak yang terhormat? Bukan dia sebagai owner pabrik, tapi saya guru ngaji bagi 1000 karyawan. Ah, gitu kan keren tuh. Bapak sekarang tugasnya di mana? Saya alhamdulillah guru ngaji bagi 50, 30 misalkan Kapolres di Jawa Barat misalkan begitu. Lah Bapak memang siapa? Saya Kapolda. Kapolda tapi guru ngaji gitu loh. Nah, kalau nanti ada anak kita yang besok nanti berkembang menjadi presiden, maka jangan lupa, jadi presiden pun harus tetap jadi guru ngaji. Kayak Erdogan misalnya. Terus kayak siapa lagi tuh? Yang Raja Salman zaman dulu ya, waktu dia masih jadi gubernur Riyadh. Itu kan ngajar ngaji juga, Masya Allah. Tukang nasi uduk yang di Mesir itu. Yes, Ridwan namanya. Ridwan itu ketika kami ke Mesir, dia nggak ngebanggain udah semester sekian. Dia nggak ngebanggain udah buka warung di Mesir. Yang dia banggain apa? Saya sama teman-teman Pak Ustadz, alhamdulillah ya, bikin program namanya 1000 hufaz di bumi Kinana, di bumi Mesir. Kan itu nyenengin. Nanti ada yang punya rumah sakit, ya dokter-dokternya ajarin ngaji lah. Kan nggak semua dokter bisa ngaji. Perawat, suster, bidan, satpamnya, security-nya, OB-nya panggil buat ngajar ngaji. Makanya nih kami para pimpinan ini tetap ngajar ngaji. Minimal ngajar ngaji bini kita pada. Iya kan? Anak kita besok cucu. Udah mau kawin. Berita baru. Mancing nih, mancing. Nanti insya Allah. Bocoran. Ada doain lah. Doa. Betul. Apa itu? Ya semua ayah kan pengen cepat punya mantu ya. Pengen cepat punya cucu insya Allah. Lagi pitching nih mata nih kemana nih. Ini kuping saya 8. Kuping saya bukan 2 nih, 8. Ini kupingnya Tarmizi, Zani sama Jamil. Matanya 4, pada ngeliatin di mana ada yang bagus gitu. Insya Allah. Kriterianya apa, Pak? Udah ada kandidatnya, Ustaz? Belum, masih dalam proses doa. Tapi sebentar lagi insya Allah. Orang luar apa? Ini jadi wawancara itu nih. Iya. Kriteria apa, Pak? Yang bisa kemudian ikut berjuang untuk Quran, yang bisa berjuang untuk dakwah, yang bisa berjuang untuk pendidikan, yang bisa berjuang untuk kemiskinan, kebodohan, dan mau terus belajar. Nggak penting dia anak orang kaya, nggak penting dia orang kaya, nggak penting dia anak orang hebat atau dia orang hebat, nggak penting dia anak penguasa atau dia penguasa, nggak penting. Yang penting dia mau berproses menjadi orang yang manfaat. Ah, itu dia. Kelihatannya kayak gitu ya, tapi insya Allah mudah-mudahan banyak, stoknya banyak. Santri aja kan udah 100.000, masa kagak ada dari santri kan begitu, minimal itu, insya Allah. Bapaknya kayaknya. Tapi Daya sendiri udah ingin. Ya kalau anak gadis mah bagaimana bapak ibunya ya, insya Allah saya percaya. Oke Ustaz, kemarin kan gitu sempat rame ya gara-gara yang ditemukan IS di bandara, itu mungkin bisa kasih Lama itu 2000 berapa ya? Itu saya juga ada di situ. Ada di situ 2000 berapa belas gitu, atau awal-awal mereka pakai tudung apa segala macam, terus kita dikasih tahu sama guide kita itu BTS. Nah, dulu kan saya juga nggak ngerti.
BTS itu apa? Ya, saya ngerti BTS itu tower kan gitu. Tower apa ya namanya? Telco gitu loh, provider gitu. Paham BTS gitu. Terus Wirda juga dulu nggak terlalu ngeh juga. Ya segitu aja. Nah si Wirda waktu itu dalam kerangka ngomong begini loh. Yang tidak berdoa saja. Maksudnya begitu Wirda tuh ngomongnya. Yang tidak berdoa saja bisa ketemu kok siapa yang mau ketemu. Apalagi kalau berdoa. Itu pesannya sebenarnya. Yang tidak bersolawat saja bisa tercapai hajatnya. Bisa ketemu kayak tadi. Wirda nggak punya keinginan juga bisa ketemu. Apalagi yang punya keinginan dia berdoa, dia bersolawat. Nah cuman bagian itu memang suka dipotong kan. Kami keluarga, alhamdulillah keluarga potongan ini gitu. izin Allah insya Allah. Baik insya Allah, baik khair insya Allah. Tapi kan itu kan rame. Bola Real Madrid itu gimana? Itu kan ceramah lama. Iya, alhamdulillah gitu. Kalau saya viral terus nih udah 400 juta di saya deh. Kalau dibongkar itu di sosmed 400 juta diomongin. Itu ngalahin jumlah penduduk. Lo jumlah penduduk aja 270 juta. Lah gue diomongin 400 juta. Tapi itu selalu baik. Kenapa? Kalau itu merupakan kesalahan saya bisa tahu lalu saya memperbaiki diri. Kalau itu keburukan saya bisa tahu lalu saya memperbaiki diri. Kalau itu merupakan kekurangan, saya bisa memperbaiki diri. Kalau emang itu adalah bukan dan itu merupakan sebuah kenaikan derajat, yang mudah-mudahan itu bisa kenaikan derajat. Ya, yang soal Real Madrid itu ceramah lama, mengencourage orang-orang Indonesia jangan cuma nonton tapi punya gitu. Ini udah mau ijazah dulu. Tunggu di panggung sebentar ya ijazah. Ya, oke. Lanjut lagi Ustaz ya. Lanjut lagi nanti. Ya, Lanjut lagi boleh. Saya ucapin selamat dulu ya. Kami para pimpinan Darul Quran mengucapkan selamat buat semua santri di seluruh Indonesia dan dunia yang hari ini bergelombang wisuda di mana-mana. Jadi guru ngaji dimanapun berada, apapun profesi kalian nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Enggak, kita naikin terus. Bagus lah. Ya, ayo. Bismillah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ayo. Lam yalid wa lam yulad. Oke. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang terpotong seperti apa sih Ustaz? La ilaha illallah. Ya, baik. Jadi spesialis kami dari segala nawaitu kami adalah membangkitkan keinginan yang positif dari bangsa Indonesia untuk punya impian. Misalkan ngelihat pertandingan sepak bola Liga Eropa, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, kenapa tidak bermimpi untuk memiliki klubnya, memiliki stadionnya gitu. Bahwa bila kemudian narasi itu menjadi dipotong ya nggak apa-apa. Kan nanti kan jadi kesempatan untuk menjelaskan itu. Kenapa kalau kita bisa memiliki hanya menonton? Sedangkan memiliki itu bukan sesuatu yang muskil, bukan sesuatu yang mustahil. Kita misalkan naik kendaraan, ya baik itu mobil, motor, pesawat. Kenapa bangsa Indonesia misalkan tidak memiliki saham-saham perusahaan-perusahaan motor internasional, mobil internasional, pesawat, Boeing lah, Airbus dan lain sebagainya. Jadi ini memang narasi-narasi mimpi. Ya memang kalau narasi mimpi biasanya diketawain. Tapi nggak apa-apa diketawain. Yang penting terus berjalan sehingga impian itu nanti pasti tercapai. Bukan di kita, di anak kita, di cucu kita begitu. Insya Allah mudah-mudahan Real Madrid benar-benar bisa kebeli ya kan. Jadi Real Masjid. Itu tromol gede kok. Tromol masjid gede. Kalau dikumpulin jangankan cuma Real Madrid. Gitu kan? Semua klub juga bisa kita beli asal kita bersatu gitu insyaallah. Tapi niatan itu serius kan? Oh serius? Kenapa enggak gitu loh? Kenapa tidak? Kita penonton loh. Kita penonton Liverpool, kita penonton Manchester City, penonton Manchester United, penonton kemudian Real Madrid dan klub-klub bola lainnya. Yang ngapain cuma nonton kan gitu. Gimana? Bismillah gitu. Lagian emang pakai duit apa? Duit dari mana? Pakai Allah, pakai doa, nanti jalannya diadain gitu. Oke, lagi. Ini Ustaz, kabar gembira yang alhamdulillah menang di pengadilan gimana Pak Ustaz? Apa tuh?
kabar gembira yang ada di pengadilan gimana bos? Ada Ini bukan soal menang, soal kalah. Nggak ada cerita menang kalah. Ini cerita bagaimana Yusuf Mansur belajar tuh gitu aja dah. Pokoknya kalau emang ada yang salah, insya Allah kita perbaiki. Kalau masih ada yang kurang-kurang, insya Allah kita coba sempurnakan. Nggak ada cerita menang, nggak ada cerita kalah. Menang itu adalah ketika kita bisa memperbaiki kesalahan kita. Menang adalah ketika kita bisa menahan diri, ketika kita bisa memukul, menahan diri untuk tidak bergembira di atas kesusahan orang, menahan diri untuk tidak bergembira di saat justru masalah masih belum selesai. Kemenangan itu adalah bagaimana kita juga diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya nggak basa-basi, emang begitu. Mudah-mudahan apa yang terjadi sama Yusuf Mansur jadi pelajaran gitu buat siapa aja yang bisa dan mau memetik pelajaran. Iya kan? Kan orang terbaik juga bukan orang yang nggak pernah salah. Tapi bagaimana kemudian dia punya salah, dia bertanggung jawab, memperbaiki, nggak lari, nggak kabur, kan gitu. Lah kan gua pulang. Itu ya. Dan kita juga masih berjalan. Kasus masih berjalan. Masih ada berapa di Pengadilan Negeri Tangerang? Masih ada 2. Di Pengadilan Selatan masih ada 1. Kita ikutin, kita hormatin semuanya. Sekaligus saya bilang bahwa ya sudah, ayo kita lanjutkan gitu loh, sampai kemudian terjadi ketetapan dari Allah berdasarkan kemudian pengadilan yang terjadi di Indonesia. Dan saya, kawan-kawan Darul Quran, membersihkan hati, tidak akan ada intervensi dari mana-mana, nggak ada. Dan kita benar-benar melakukan semua prosesnya dengan baik sebagai warga negara yang baik. Ini harusnya saya nggak layanin nih. Arif udah gue bilangin nih. Dari mana ini? Dari mana? Boleh nggak ngomongin ini? Boleh ya? Kita konsentrasi kemuliaan Quran hari ini. Buat ente pada juga, biar dapat berkahnya Quran. Yang tadi udah keceplosan, silakan kalau mau diangkat. Tapi cukup kali ya, gitu. Oke? Ya. Ada lagi yang lain? Ustaz bisa segitu legowonya, bisa ikhlas menerima setiap permasalahan yang datang gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Ya pertama kita nggak merasa benar. Emang benar ada salahnya. Ya udah gitu loh. Ya ibarat orang lagi bangun rumah, yang dilihat lagi berantakannya. Ya emang bener berantakan. Tapi ayo tungguin, ayo liatin. Kalau bisa support, ayo support supaya nih rumah jadi. Emang rumah ini apa sih? Ya kan kita orang Indonesia, sesama orang Indonesia, apalagi sesama Muslim. Ya ayo gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nyampe pada tujuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Cara Ustaz sendiri menghadapi masalah seperti apa sih? Ya alhamdulillah kan kita diajarkan bersyukur, ngelihat yang baik-baik dah gitu. Dan satu lagi tadi, nggak merasa benar juga gitu. Jangan gitu. Tapi karena persoalan emang udah menjadi persoalan pengadilan kan, ya ayo. Ya bismillah aja. Sementara saya tetap mengajar, kami tetap mendalin pesantren, buka-buka cabang yang baru-baru, mengantar anak-anak kami ke luar negeri, mengantar anak-anak kami menjadi taruna, akpol, akmil, dan lain sebagainya, mengantar anak-anak ayah bunda menjadi anak-anak yang soleh-soleh, gitu aja. Ada kiamat kemarin ya Ustaz ya? Ini kiamat sama beliau nih. Apa agendanya? Agendanya kita berjumpa, mengunjungi para wali Allah yang masih hidup dan yang masih hidup di dunia dan masih hidup di alam kubur, alam barzakh. Kunci untuk bonus, Quran dan yang lainnya. Saya rasa saya nggak bisa begini kecuali ada doa dari pemirsa yang tetap berkeyakinan kami bisa memperbaiki diri. Saya rasa kami ada di sini, tetap fokus, konsentrasi dan menghasilkan karya demi karya yang alhamdulillah ya. Dalam masa pandemi saja kita berapa kampus muncul? 3 kampus, masa pandemi loh. Dan tahun ini akan berdiri lagi 2 kampus baru lagi. Kenapa kok bisa begitu? Ya ini ada doa-doa orang-orang yang tetap percaya gitu bahwa ya insya Allah lah, mudah-mudahan nama orang jalan mah pasti ada kesandungnya, orang berbuat pasti ada salahnya. Percaya bahwa kita insya Allah bisa
menyelesaikan semuanya dan bisa berdiri dengan itu saya rasa doa dari para pemirsa jamaah, kunci doa. Kayaknya mah kalau dari kita mah nggak ada. Doa dari semuanya, terutama dari orang tua kita ya, dari istri-istri kami, masya Allah, dari santri kan mendoakan pagi siang sore malam loh. Support terbesar ya Ustaz? Iya, support terbesar dari mereka, Dari teman-teman semua. Nah, termasuk dari teman wartawan. Waduh, mukanya cakep semua. Iya, muka udah ngopi semua. Amin. Cerah. Oke, amin. Berkah-berkah. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.